Guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau menjelaskan isi dari modul 4 tentang proteksi dan pertukaran informasi kesehatan stakeholder dalam sistem informasi kesehatan. Sebelum aku mulai ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi ini PPT yang udah aku buat. PPT ini berjudul Proteksi dan Pertukaran Informasi Kesehatan Stakeholder dalam sistem informasi kesehatan, serta contoh kasusnya. Dimulai dari kata pengantar, perkembangan teknologi informasi pada saat ini sudah sangat berkembang pesat. Pada bidang kesehatan sekarang, perkembangan teknologi komputer dan informasi sudah ke ranah personal health record atau PHR. Contoh produk PHR yang telah banyak digunakan di dunia kesehatan yaitu berbentuk telemedicine, yang dimana telemedicine itu merupakan bentuk teknologi home care jarak jauh. Jadi penerapan TIK di bidang kesehatan telah menjadi tuntutan organisasi atau institusi kesehatan tidak saja di sektor pemerintah, tetapi juga di sektor swasta dalam menjalankan operasional pelayanannya agar lebih efisien. Nah, di Indonesia sendiri, pelaksanaan e-kesehatan masih terbatas pada cakupan dan wilayah dan subsistem kesehatan tertentu. Berbagai masalah masih dihadapi dalam penyelenggaraan sistem informasi kesehatan di Indonesia. Masalah yang dimaksud yaitu lemahnya tata kelola SIK atau Sistem Informasi Kesehatan, fragmentasi SIK, dan lemahnya manajemen data dan sistem penunjang pengambilan keputusan. Berbagai permasalahan sistem informasi kesehatan tentunya menuntut strategi yang tepat dalam mengimplementasikan e-kesehatan. Banyaknya sistem informasi yang stand-alone, serta ditambahkan dengan sistem informasi yang dibangun oleh pemangku kementerian-kementerian lainnya di luar Kementerian Kesehatan, menyebabkan banyaknya duplikasi kerja dalam pencatatan serta pelaporan yang dilakukan oleh petugas di lapangan. Permasalahan SIK ini semakin mulai tampak jelas sejak pelaksanaan desentralisasi di awal tahun 2000-an. Cukup banyak puskesmas serta rumah sakit yang menginvestasikan dananya untuk upaya modernisasi SIK dengan penilaian TIK tanpa adanya pedoman atau panduan, sehingga hal ini menyebabkan software aplikasi yang berbeda dari segi data, struktur, fungsi yang dikumpulkan sehingga data tidak dapat direkapitulasi karena tidak dapat berkomunikasi antar software tersebut. Beberapa sistem informasi untuk pelayanan kesehatan individu telah dikembangkan baik oleh Kementerian Kesehatan seperti SIKDA generik, SIM-RS GOS, SIHA, SITT, SIM Surveillance, dan banyak sebagainya. Kemudian komunikasi data. Komunikasi data merupakan tukar-menukar data atau data transfer secara online untuk mengoptimalkan aliran data tersebut. Aplikasi komunikasi data merupakan suatu aplikasi sistem informasi kesehatan yang digunakan untuk tukar-menukar data dalam rangka konsolidasi atau terintegrasi data kesehatan prioritas. Penyelenggaraan komunikasi data di kabupaten atau kota, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. SIK atau Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi merupakan suatu sistem yang menggabungkan berbagai sistem informasi kesehatan yang ada menjadi satu kesatuan yang terhubung. Sistem ini memungkinkan data kesehatan pasien, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, serta informasi kesehatan lainnya dapat diakses, dikelola, dan dibagikan secara efisien serta aman. Tujuan dari SIKT ini, yang pertama meningkatkan kualitas pelayanan. Tenaga kesehatan dapat mengakses rekam medis pasien secara real-time sehingga diagnosis dan pengobatan dapat dilakukan lebih tepat. Selanjutnya ada efisien, mengurangi duplikasi data, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya ada akurasi data, yaitu menjamin akurasi data kesehatan pasien dengan melakukan validasi dan verifikasi data secara berkala. Selanjutnya ada keamanan data, yaitu melindungi kerahasiaan data pasien dengan menerapkan sistem keamanan yang kuat. Yang terakhir ada pengambilan keputusan, yaitu menyediakan data yang akurat dan terkini untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan program kesehatan. Selanjutnya ada fokus penguatan SIK. Yang pertama ada penataan data transaksi di pasien cash. Jadi penataan data transaksi di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai sumber data dengan tujuan meningkatkan kualitas serta mencepat proses kerja, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan. Beberapa aspek dalam penataan data, yang pertama ada standarisasi kode dan terminologi, yang kedua ada validasi data, yang ketiga integrasi dengan sistem keuangan, yang keempat digitalisasi rekam medis. Yang kedua ada optimalisasi aliran data dan integrasi data. Optimalisasi aliran dan integrasi data dengan tujuan meningkatkan ketersediaan dan kualitas data
dan informasi kesehatan yang terkait. Dengan melakukan upaya seperti membangun sistem yang dapat berkomunikasi dan bertukar data menggunakan standar internasional. Yang ketiga ada peningkatan pemanfaatan data dan informasi. Peningkatan pemanfaatan data informasi dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan data dan informasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen kesehatan. Data yang tertata baik dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan, pemantauan kinerja, dan pelayanan pasien serta penelitian. Selanjutnya ada DHIS 2, District Health Information Software 2, merupakan platform berbasis web yang dirancang untuk mengolah, serta menganalisis data kesehatan integrasi. DHIS 2 ini diperlukan alat bantu untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan berbagai level organisasi kesehatan, khususnya untuk data agregat. Sumber data dapat berupa pencatatan secara manual atau semi-manual, penggunaan sistem elektronik, integrasi data populasi yang digunakan sebagai denominator dalam perhitungan indikator kesehatan, serta sumber data lain yang potensial seperti registrasi fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Nah, contoh kasus dari jurnal yaitu penerapan sistem Health Information Exchange atau HIE. Di beberapa negara, HIE diimplementasikan untuk memungkinkan pertukaran data kesehatan antar rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas kesehatan lainnya. Namun, tantangan utama adalah memastikan data tetap aman serta melindungi privasi pasien. Penelitian menunjukkan pentingnya kebijakan privasi yang ketat, integrasi data elektronik, serta pelatihan staf untuk memastikan keamanan dan efektivitas pertukaran informasi. Di Indonesia sendiri, Satu Sehat merupakan ekosistem pertukaran data kesehatan yang menghubungkan sistem informasi atau aplikasi dari seluruh anggota ekosistem digital kesehatan Indonesia termasuk Posyankes, regulator, penjamin, dan penyedia layanan digital. Oke guys, aku rasa cukup dari penjelasan modul keempat aku. See you on the next video. Bye guys.